Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Ilman. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai mahasiswa Setiasas Al-Jalani ingin memenuhi tugas mata kuliah Keuangan Publik Islam yang diampu oleh Pak Arwani SEME. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam lembaga publik Islam. Dua prinsip penting yang menjadi fondasi dalam pengelolaan keuangan yang amanah dan berkeadilan. Pertama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu transparansi dan akuntabilitas dalam konteks keuangan Islam. Dalam bahasa sederhana, transparansi berarti keterbukaan informasi keuangan kepada publik agar masyarakat bisa mengetahui berbagai dana umat dikelola. Sedangkan akuntabilitas berarti tanggung jawab pengelola lembaga dalam menjelaskan, mempertanggungjawab, dan melaporkan setiap penggunaan dana tersebut secara jujur dan profesional. Seperti dalam Al-Quran, prinsip ini tercermin dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap harta atau dana publik adalah amanah yang wajib dikelola secara transparan dan dipertanggungjawabkan secara adil. Yang kedua, mari kita lihat bagaimana prinsip ini diterapkan dalam lembaga publik Islam seperti Badan Amil Zakat Nasional, Baznas, lembaga wakaf, dan juga lembaga pengelolaan keuangan syariah pemerintah. Lembaga-lembaga ini menerima dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang semuanya harus dikelola secara profesional. Sebagai contoh, Baznas diwajibkan menyusun laporan keuangan berkala, melakukan audit oleh auditor independen, serta menyampaikan laporan tersebut secara terbuka kepada publik melalui website dan media sosial. Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas vertikal, hubungan kepada Allah, dan horizontal, hubungan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, dalam konteks manajemen keuangan syariah, prinsip transparansi dan akuntabilitas ini terwujud melalui beberapa cara, antara lain, yang pertama, laporan keuangan terbuka. Setiap transparansi dan dicatat dan dilaporkan sesuai standar akuntansi syariah. Yang kedua yaitu audit syariah dan audit eksternal. Setiap lembaga diaudit baik dari sisi syariah maupun keuangan umum agar terhindar dari kecurangan atau manipulasi dana. Yang ketiga yaitu penyusunan rencana dan realisasi anggaran yang terukur agar masyarakat tahu bahwa beberapa dana yang masuk digunakan untuk apa saja dan sejauh mana dampaknya terhadap penerima manfaat. Dan yang keempat, yaitu Islam tidak hanya menekankan aspek administratif, tapi juga aspek moral dan spiritual dalam pengelolaan keuangan publik. Seorang pengelola keuangan publik dalam Islam harus memiliki sifat amanah, adil, dan bersih dari korupsi. Dalam sejarah Islam, kita bisa mencontoh Khalifah Umar bin Khattab yang sangat transparan dalam urusan keuangan. Beliau bahkan pernah mempublikasi seluruh harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, agar masyarakat dapat menilai integritasnya. Ini adalah bentuk akuntabilitas moral yang sangat tinggi. Yang kelima, yaitu penting untuk dipahami bahwa masyarakat juga berperan aktif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas ini. Bagaimana caranya? Dengan memantau laporan keuangan lembaga, memberikan kritik dan masukan, dan menjadi bagian dari sistem pengawasan sosial dalam Islam.
Dalam literatur fikih, prinsip hisbah ini menunjukkan bahwa kontrol publik adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Dapat disimpulkan bahwasanya transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga publik Islam bukan hanya kewajiban administratif, tapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan ibadah. Dengan menerapkan prinsip ini, kita menjaga kepercayaan umat, meningkatkan keberkahan dan yang dikelola, dan memperkuat keadilan sosial di masyarakat. Mari kita dukung dan terus mengawal lembaga-lembaga publik Islam agar selalu jujur, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanat umat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian penjelasan singkat ini. Saya Muhammad Wildan Ilman, mohon pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.